Ya, kita lanjut. Minggu lalu kita bahas tentang proses penafsirannya, ya kan? Nah, proses penafsirannya itu meliputi 4 lapisan, benar? Tapi sebelum masuk ke proses penafsiran, kita tahu bahwa teks ini adalah kitab suci ini sesuatu yang sulit. Ada bagian-bagian kitab suci atau tulisan yang tampak sulit, aporia, ya kan? Ambigu atau ambivola, ya, bahkan kontradiktif, aporia. Nah, kesulitan-kesulitan ini jadi sebagai undangan atau pintu gerbang untuk mencari makna yang lebih dalam, ya, yang tersembunyi di balik permukaan teks. Nah, mengatasi kesulitan ini kan di langkah berapa dalam eksegesis kita? Langkah ke 6, ya. Langkah ke 6, misalnya contoh 1 Samuel 28 ini ya. Ini tentang Raja Saul yang memanggil arwah untuk berbicara dengan Samuel yang telah mati, ya kan? Nah, di langkah ke-6 kita melakukan yang namanya mengatasi kesulitan atau mencari apa sih teks yang sulit di situ. Nah, ini udah kita bahas ya minggu lalu, 2 minggu lalu bahkan ya. Saya udah kasih ininya ya, apa aporia aporia 2 minggu yang lalu ya. Coba kita lihat aporia. Oke. Nah ini ya, ini udah dapat kan? Semua udah dapat tentang aporia, kondisi penafsir tentang Roh Kudus, aporia, ya. Ini udah ya. Oke. Nah, kalau di buku monograf kamu bisa baca aporia itu maksudnya apa. Ini di bab 4 ya. Nah, setelah mengatasi aporia, baru kita masuk ke proses pengakuan, proses penafsiran berbagai dimensi makna. Ada berapa dimensinya? 4, ya kan? Yaitu yang pertama, historia. Ini adalah makna permukaan teks, kisah harfiah tentang peristiwa, tokoh, perintah yang dicatat. Ya, ini kita bahas minggu lalu. Kemudian ada makna spiritual atau pneumatike, teoria. Nah, ini kita mencari apa makna spiritualnya, makna teorianya untuk menangkap ini melampaui huruf, melampaui historis ini, ya, untuk menangkap logos atau makna spiritualnya. Nah, teoria memberikan nutrisi bagi jiwa, membawa sukacita spiritual, dan mengungkapkan kebenaran ilahi yang tersembunyi. Ya. Ini adalah tujuan utama dari penafsiran yang benar, yang hanya dapat dicapai melalui intelek yang diterangi Roh Kudus. Misalnya, kemarin saya sudah kasih nih di proses penafsiran berlapis ini kan mencari makna teoria. Ya, ada 2 hal penting yang perlu dilakukan di sini, yaitu kamu mencari teoria, mengungkapkan teorianya, dan mensintesisnya. Sintesisnya dengan 3 cara. Yang pertama apa? Alegoris, tipologis, kristosentris. Nah, kamu bisa lihat di sini ada alegoris, eh, seperti apa, tipe tipologi, dan kristosentris. Memang penafsiran alegoris itu banyak dipakai oleh bapak gereja dari mazhab atau aliran Alexandria. Ya, nah ini alegoris. Ya, ini kelihatan ya. Ini filenya sudah ya, yang saya kasih minggu lalu. Nah, ini yang
kalian harus tambahin lagi yang saya bilang ya, sempurnakan lagi yang saya kasih alegoris ini. Lalu ada pembacaan atau penafsiran tipologis, ini biasanya dari mazhab aliran atau sekolah Antioquia ya, seperti John Chrysostom. Oke. Nah, kalau alegoris ini seperti Agustinus, lalu Cyril ya, Origen. Ini dari mereka membacanya secara alegoris. Nah, kita sintesiskan jadi kristosentris. Ini khasnya Maximus. Nah, saya lihat ini tidak mudah, ya. Tapi kalian bisa coba, bisa belajar di sini dengan contoh-contoh dan lihat monograf yang saya sudah contoh-contoh yang saya sudah tulis ya di monograf ini juga banyak contoh. Oke. Nah, kemudian ini lapisan kedua ya, atau makna teorianya. Nah, dari situ baru kita bisa menangkap apa makna praktikinya atau makna praktisnya. Ya, praktiki filosofia. Inilah penerapan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dan jelas untuk mencapai mengerjakan praksis itu. Lalu nanti naik ke dari praksis kemana? Teoria. Dari teoria, teologia kan gitu ya. Nah, ini praksisnya atau praktis moralnya. Nah, setiap bagian kitab suci memiliki relevansi praktis untuk pertumbuhan spiritual kita. Ya, seperti minggu lalu kan kita bahas kitab suci, jelas dia ada historia sampai teosis juga. Karena itu berisi logos kembali kepada logos atau logoi kepada logos, ya kan? Itu kitab suci. Tetapi kitab suci itu juga jadi cermin kita. Sehingga dia membawa penafsir dari praksis, teoria, teosis, kan gitu. Sis, jangan lupa. Sis, teoria, teologia, ya kan? Kalau istilahnya sis. Atau istilahnya ini teosis, ya. Ini sama. Oke. Teoria ini kontemplasi. Ada dua, yaitu alam dan serta suci. Ya, kalau praksis ini apa? Kalau praksis ini apa saja? Ini kan untuk melawan hawa nafsu, ya kan? Kemudian, dan kebajikan, ya. Kebajikan yang paling tinggi kasih. Ini praksis. Baru ada teori ya, kontemplasi. Lalu teori. Ini kontemplasi, ya, ini atau ini sudah persekutuan, kontemplasi persekutuan langsung dengan alam. Ini masih dengan ciptaan. Ya, ini ciptaan. Nah, ini penciptanya. Gitu. Oke. Nah, ini kan praksis teori ya. Nah, waktu kita menafsir kitab suci juga memberikan hal-hal praksisnya. Ya. Lalu nanti kitab suci juga memberikan apa teorianya. Kitab suci juga mengajarkan apa teosisnya dari ayat itu. Sehingga setiap ayat itu ada apa? Dan ini praksis, teoria, teologia. Ya. Di kitab suci. Ya, dan 4 lapisan historia. Ya kan? Dari historia ke mana? Teoria. Teoria, praksis. Praksis, nah,
Ini 4, tapi saya jangan lupa. Ini di langkah mana ini? Angka 7 kan? Dengan kerjaan kan? Storia ini teks luarnya, kulitnya. Ini jiwanya, filmnya. Nah, ini moralnya, tingkah laku, aksi. Baru nanti. Ya, jadi kalau dalam kitab suci itu kita ini penafsir ya. Nah, bedanya samanya tetap membawa kita kepada teosisme atau teokis atau teosisme. Bedanya di mana ini? Kalau kitab suci, teoria baru praksis. Kalau kita praksis dulu, baru teologi. Ya. Ini. Nah, kitab suci tetap membawa kita kepada teosis. Kita ikuti apa teorinya, sehingga ini nanti menjadi landasan dari praksis. Setelah kamu mengerjakan, ya, oke, kamu tahu apa yang kamu kerjakan, kamu melakukan kontemplasi, ya, baru nanti melakukan teologi. Sehingga belajar teologi ini kan cuma bukan intelek, kamu tahu aja gitu. Teologi ini itu menghidupinya, ya, sudah bersekutu, berdoa dan teologi yang benar. Kalau teologi cuma ilmu, ya bukan ini yang maksud. Nah, teologi sekarang yang kita maksud. Ini teologi yang menyatu dengan Allah atau teosis itu. Oke? Nah, ini semua kamu dapat dari kalau kamu belajar kitab suci. Belajar kitab suci itu 4 lapis ini supaya kita bisa menjalankan teoria. Nah, gimana caranya? Ya, nah kamu lihat, dia harus bisa membedakan dulu yang mana untuk kitab suci, mana yang tafsir. Ya kan? Nah, itu sudah saya jelaskan kan minggu lalu. Nah, itu yang kamu pahami. Oke. Nah, hari ini kita coba lagi ya bahas contoh-contoh lain. Ya, kalau di buku ini nanti setelah langkah ke-7 penafsir akan melakukan yang namanya setelah langkah ke-7 apa? Nih, kontemplasi. Oke. Baru asket. Lalu ini kontemplasi dari hasil poin 7. Ya, baru nanti integrasi, asketis, dan kontemplasi. Ya, ini mulai nih. Langkah 9 itu mulai. Ya, kontemplasi. Baru 10-nya. Nah, jadi 9, 10 itu ada di sini. Berapa? 9 dan 8-nya ini seperti prinsip. Bahwa penafsir itu nggak cukup hanya tahu ini. Tapi merenungkan poin 7. Ya. 8 itu prinsip kontemplasi. Merenungkan
kontemplasi atau menentukan poin 7 ini. Nah, hasilnya ya dikerjakan di 9 dan 10. Terus kontemplasi atau teori dan terakhir ini menuju teosis. Nah, itu yang jalan. Tapi sebelum 9-10 ada 8 nih. Basicnya apa itu? Ya, kita ada seri semua lapisan ini. Habis itu penafsir menyadari bahwa ada alam, ada kitab suci yang harus kita penuhi. Nah, dari situ dapatlah praksis kontemplasi. Nah, itu poin 8 basicnya. Ya. 9 dan 10 ya kamu kerjakan. Ini bagian penafsir, bukan kitab suci lagi. Kitab suci dia berhenti sampai poin 7-nya. Dan kamu perlu garis bawahi kitab suci itu nomor 2 ya, terjemahannya. Nomor 3 landasan teori, landasan teologisnya, ya kan? Terus nomor 6, nomor 7. Nah, itu penafsirnya itu nomor 4. Siapa, ya kan? Ada 5. Terus 8, 9, 10. Jadi memang ada 2 ini. Ya, ada alamnya, kitab suci. Ya. Ini 1, 11, Oke, yuk sebagai pengantar. Nah, hari ini sebetulnya kalau waktu cukup kita mau masuk poin ke-8, 9, 10. Ini poin ke-8, 9, 10. Ya, poin 8 itu kontemplasi alam dan kitab suci oleh penafsir. Ini prinsipnya lagi. Baru nanti penafsir melakukan praksis dan teoria. Setelah itu teosis. Itu setiap perikop atau teks yang kalian eksegesis itu membawa kalian tuh sampai teosis. Jadi kalian menemukan apa praksisnya. Berarti kalau apa praksisnya, carinya di poin berapa? 7? 7 apa? 7, 3, ya kan? Apa makna praksisnya? Nah, di situ diambil. Oke. Terus kontemplasinya, teorianya 7, ambil di mana? Di lapisan di langkah 7 bagian teorianya. Ya kan? Nah, nanti teosisnya langkah 10 ini diambil di mana? Poin 7 juga, langkah ke-7 itu yang mana? Anagogis. Kan gitu. Di poin 7 itu kan ada 4 kan? Historia, teoria, praksis. Nah, nanti di poin di langkah 9 itu kan apa sih penafsir itu harus melakukan praksis apa sih? Nah, diambil dari mana? Sini. Iya kan? Nah, lalu melakukan teorianya dari mana? Di sini. Ya. Teologianya, teosisnya dari sini. Dari anagogis. Jadi, apa yang sudah diuraikan di kitab suci, di teks itu, kan di langkah 7 kan? Nah, itu kamu lakukan dengan 3 prinsip ini. Untuk siapa? Bukan untuk Daud, untuk Abraham. Mereka sudah selesai tugas mereka. Gitu. Jadi untuk siapa ini? Daud, Abraham, Samuel, Musa. Itu untuk siapa?
ya, untuk kamu, untuk jemaat gitu. Nah, itu kisah eksis mereka, teori mereka, teosis mereka, kita teladani kita. Ya. Nah, itu kitab suci itu membawa kita kepada teosis. Jadi kitab suci itu juga bukan cuma mengajarin kamu jadi pinter sejarah, pinter eksegesis, bukan itu tujuannya. Pinter khotbah, bukan itu. Pinter ngajar, tujuannya bukan supaya kamu jadi hamba Tuhan, bukan. Tujuannya kamu ngalami teosis melalui kitab suci. Tapi melalui alam sama kosmos ini. Karena alam kitab suci ini dua hal yang selevel. Kosmos kita dengan kitab suci itu sama-sama mengandung prinsip. Kenapa selevel? Karena sama-sama logos. Logosnya apa? Ciptaan. Cuma kitab suci ini adalah cermin dari ini. Simbol dari ini. Ya, ini kan ditulis. Nah, kalau mereka adalah logos yang sama, maka pasti akan membawa kita kepada sang logos. Nah, logos ini berasal dari mana? Ya, dari sang logos. Ya, ini prinsipnya ya. Logos atau logoi, dan kembali kepada sang logos. Inilah disebut teosis. Ya, ini sudah sering saya ulang. Kalau masih belum nangkap, berarti ada selubung di hatimu. Apakah karena itu pacaran? Apakah karena itu memang kamu sering lupa, diajarin lupa? Ya. Itu kan kenapa ada nomor 2 sama nomor 4 sama 11 2 sama 10 itu apa perbedaan itu? Penafsirannya. Perbedaannya dari penafsiran dari 2 sama 4 sama 11 yang terakhir itu. Yang nomor berapa? 2 itu kan terjemahannya. Terus apa yang kamu bingung? Dari penafsiran ini. Kenapa nggak disatukan itu ke penafsiran ini? Maksudnya disatukan gimana? Ya tetap jadi satu, cuma ketika kamu mengerjakan nomor 2 itu fokusnya ke teks. Kalau kamu mengerjakan nomor 4 misalnya, itu kan ke penafsir kita terhadap teks itu. Tetap satu. Kamu bingungnya apa? Saya nggak ngerti pertanyaanmu, masalahnya. Jadi 3 sama 3 kan tidak penafsiran juga. 3 landasan teologisnya. Terus 4 kondisi penafsir. Perbedaannya itu besar. Oh, 3 dan 7. 3 ini kamu menemukan landasannya dulu. Logosnya apa? Ya. Logonya kalau kitab suci dunia simbolis itu berarti simbol-simbol apa yang ada di dalam teks itu. Nah, dari situ baru nanti kamu tuliskan di poin 7 khususnya di 7.2 ya, di makna spiritual atau teorianya. Nah, ini yang udah kita bahas kan. Misalnya ya, saya kasih contoh, kamu masih bingung yang poin 7 ini ya. Ya ini yang kita mau perdalam ini hari ini. Cuma kembali lagi pada prinsipnya nih, garis ini kan kerangka berpikirnya nih. Ya. Ini kerangka berpikir ekstesis kita.
Kita belum masuk detail-detailnya, misalnya poin 7 itu teorinya ini kan sampai ada 4, ya kan? Ada 2 lah. Ini nanti kan dibangun, teorinya ini kan dibangun dari nomor 3 dan 6. Yang paling sulit ini kan teorianya, ya. Dibangun dari kamu kerjakan landasan teologi dan teorianya. Baru nanti ini dibuat sintesisnya, yaitu alegoris, tipologis, dan kristosentris. Nah, itu poin detail-detailnya lagi. Ini kan kalau di sini poin 7, ini 7.1 lah ya, historia. Teoria 72, sis 73, tulis 74. Nah, 72-nya itu diambil dari landasannya tadi. Mau berapa itu? 3 kan? Angka 3. Angka 3 itu kan, dan 6 ya. 3 itu landasan logosnya. Apa saja logosnya dan apornya. Nah, ini 3 dan 6 ini kamu tarik apa teorianya. Lalu nanti kamu pakai di alegoris, tipologis, kristosentris. Ya. Ini yang kita mau coba bahas hari ini. Sudah sampai. Ya. Yang kita mau bahas hari ini. Kamu tanya itu kan perbedaannya ya. Ya. Itu sih. Perbedaannya ya nanti kita lihat di contoh-contohnya. Saya tahu ini nggak mudah, makanya saya ulang-ulang terus. Ya. Cuma kalau udah diulang-ulang, ya kalian juga sinangkap, ingat gitu. Kalau lupa terus ya repot. Yang kayak gini kerangka ini kan sudah saya sering jelasin. Sampai logos, logoi, logos, itu kan sering saya ulangi. Oke, nah kamu lihat di sini. Tadi kan di monograf itu kan saya udah kasih tahu. Kalau di monograf 4.3 ini kontemplasi alamiah, terus tujuan akhirnya sampai teosis. Nah itu nanti di langkah 9, 10. Ya, tapi langkah 7-nya ini dimensi makna, ini berbagai dimensi makna, ada historia, ada teoria, ada praksis, dan ada anagogis ya. Oke, ini teorinya di sini. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya. Nah, minggu lalu kan kita bahas makna historia itu apa, spiritual itu udah tahu ya, spiritual itu apa. Nah, di spiritual itu inilah poin pertama tadi. Kita mengungkapkan teorianya. Ah, itu. Teorianya itu diambil dari mana? Aporia dan logos logoi yang ada di langkah ketiga. Gitu. Ya. Ini ibarat kayak kita mencari kepingan puzzle-nya. Nah, baru nanti kamu sintesis, kamu susun. Jadi 3 ini, alegoris, tipologis, kristosentris. Nah, ini yang kamu kerjakan di poin 7.2 atau teorianya. Paham kan? Misalnya di contoh 1 Samuel ini. Landasan teorinya kan ada kan? Nomor 3 kan, landasan teologisnya. Terus nomor 6, aporianya. Nah, poin 7-nya ini, spiritualnya. Menjelaskan teorianya apa, lalu sintesis. Alegoris, tipologis, kristosentris. Gitu. Ya. Nah, kita lihat misalnya kemarin kita udah bahas Daniel ya. Ini udah selesai ya.
Contoh 1. Nah, contoh yang kedua, kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Oke, kita lihat dulu apa landasan teologisnya ya. Siapa ini yang kejadian? Kamu. Oke, coba ya. Nah, waktu itu kan udah kerjakan ini poin 3. Landasan teologis dari kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15 ya. Atau kita baca lagi teksnya dulu. Kita kembali ke langkah kedua. Kamu udah terjemahin belum? Kejadian 4, 1 sampai 15. Mulai dari terjemahan sendiri. Kisah Kain dan Habel ya. Ini coba. Ayat 1 sampai 15. Coba baca siapa? Olivia. Atau terjemahanmu ada? Udah selesai? Hah? Loh, apa ini yang bagus? Hah? Yang manusia itu lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu telah mendapat seorang pada laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panen itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kaki dombanya, yang ini lemah-lemahnya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diingat. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, banyak orang. Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan kamu orang? Kamu tidak akan berbuat jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, engkau sudah mengisi di depan buku yang sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Jika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adiknya itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjagaan itu? Namanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Dan adikmu itu berteriak kepadaku dari anak. Maka sekarang tertutuplah engkau jauh dari tanah yang menganggap pekerja untuk menerima darah adik itu dan tangannya. Apabila engkau membesarkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelayan dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, Tuhanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dan hadapanmu, orang pelarian dan tanah itu. Kamu siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, dari kami juga. Orang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruhkan kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengannya. Iya, jadi saya kira ini cerita klasik ya. Secara misalnya kalau kita lihat historianya ya, secara historis ini kan narasi apa? Tragis ya.
tentang pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Kain seorang petani, Abel seorang gembala. Ya. Keduanya adalah anak-anak Adam dan Hawa. Nah, mereka masing-masing mempersembahkan kurban kepada Allah. Nah, persembahan Habel, anak sulung domba, diterima, sementara persembahan Kain, hasil tanah, ditolak. Ya. Lalu dipenuhi oleh iri hati dan kemarahan, Kain membunuh Habel. Nah, maka sebagai konsekuensinya Allah mengutuk Kain. Nah, membuatnya menjadi seorang pelarian dan pengembara. Tapi secara misterius juga memberinya sebuah tanda untuk melindunginya dari pembalasan. Nah, ini historianya. Ya, coba kita kembali ke ini, logos dan logoinya. Poin 3 ya, langkah 3. Apa logos dan logoi dari teks ini? Ya. Nah, kalau kamu pelajari lagi di sini, logos dan logoi ya berarti di sini kamu lihat. Logos itu apa? Logos Kristusnya. Ya kan? Sebagai sang logos universal. Logoi prinsip ilahi di dalam ciptaan atau alam dan kitab suci. Jadi logonya prinsip-prinsip kekal yang ada di dalam sang logos sebelum penciptaan dunia. Nah, setelah penciptaan dunia, logosnya ada di situ. Ya, jadi ini sebuah prinsip batinnya yang diberikan oleh sang logos yang menentukan esensi, bentuk, tujuan, dan cara keberadaan yang unik baginya. Nah, ini kan teorianya. Nah, kamu lihat di sini, cerita Kain dan Habel. Sang logosnya apa? Ya Allah ya, kurban sejati dan hakim yang hadir. Nah, lalu di situ apa saja logosnya atau L kecilnya ya, logos atau logonya. Coba baca. Persembahan. Persembahan Habel diterima ada kalau ada Nah, kan di situ kan ada kan. Jadi Habel memberi persembahan yang diterima, itulah logos ibadah yang benar. Artinya logosnya apa di sini? Persembahan yang lahir dari hati yang selaras dengan kehendak Allah. Nah, di sini. Terus sebaliknya, persembahan Kain adalah logos dari ibadah yang mulia dan hati yang ada persembahan Kain kan? Nah, logosnya apa itu? Iya, ibadah yang lahiriah tapi tidak selaras ya. Hatinya nggak benar dengan kehendak Allah. Oke. Nah, terjadilah pembunuhan. Itu adalah logos primordial. Primordial itu awal ya, awal dari dosa. Bagaimana iri hati, ini kan, secara inherent melahirkan kemarahan, kemarahan melahirkan pembunuhan, dan akhirnya kematian. Inilah yang menyebabkan apa? Perpecahan pertama dalam keluarga manusia, Adam dan Hawa. Lalu kan ada tanda yang diberikan Tuhan ya. Di ayat berapa itu tadi? Tanda itu. Nah, tanda itu yang diberikan Allah kepada siapa? Kain. Inilah logos belas kasihan ilahi. Ayat berapa tadi? 15. Sekali siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Ya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Ini adalah belas kasihan Allah yang tak terduga, yang membatasi konsekuensi dosa dan mencegah spiral kekerasan yang tak berujung. Supaya nggak terjadi saling balas dendam gitu. Ya kan? Kalau kita nonton film silat itu kan filmnya nggak habis-habis kan karena saling balas dendam kan. Makin seru kan. Nah, ini Allah memberi tanda mencegah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa keadilan Allah selalu
ditempa dengan rahmat. Ya, maka ada anugerah dan kebenaran. Gitu. Keadilan Allah itu kebenarannya selalu ditempa dengan rahmat, itu anugerah. Nah, ini kira-kira logosnya, logos dan logoinya yang ada. Ya, baru kita lihat di landasan teologis ini, poin 3 ini juga ada poin tentang apa nih? Kitab suci sebagai cerminan kosmos. Maksudnya apa? Kisah pembunuhan ini sebetulnya terjadi di dalam kosmos ini. Ya, coba baca ini. Kisah ini mencerminkan fundamental dalam menghasilkan kehidupan, sementara disrupsi membawa kekerasan. Iya. Jadi apa yang terjadi dalam kitab suci? Kain membunuh Habel kan di dalam kitab suci kan? Di dalam kosmos bagaimana? Sama. Kalau kamu harmoni membawa kehidupan, tapi kalau kamu disrupsi, melanggar, itu membawa kerusakan. Terus di alam sebuah ekosistem yang seimbang di mana setiap fungsi sesuai robotnya. Namun ketika satu yang secara egois dan teratur seperti kami mencoba menghasilkan yang lain, sebelum sistem atau tanah menjadi tertutup dan tidak lagi menghasilkan buah secara penuh. Darah Habel yang berseru dari tanah adalah cerminan dari bagaimana setiap tindakan yang melanggar tatanan ilahi berteman dan merusak seluruh tatanan kosmos. Iya. Jadi apa yang terjadi di kitab suci itulah yang terjadi di kosmos. Ngerti nggak? Nah, ini bagus. Kain pembunuh Habel itu satu contoh aja. Bagaimana kalau jadi satu elemen itu tak berfungsi dengan baik, kita akan mengganggu yang sama lah berfungsi. Dengan dan bermasalah, gitu kan, ganggu nggak semua. Jadi kayak gini, satu ekosistem atau satu elemen di dalam satu ekosistem itu kalau tidak teratur, egois, atau maka bisa menghancurkan seluruh sistem. Ya, misalnya dari tanah itu kan jadi tertutup, kan? Seperti terjadi pada saya. Tidak lagi menghasilkan buah yang penuh. Darah Habel yang berseru dari tanah itulah cermin dari bagaimana setiap tindakan yang melanggar tatanan ilahi itu bergema dan merusak seluruh tatanan kosmos. Jadi kalau di sini satu orang berbuat dosa itu bisa merusak satu komunitas. Semua kita lihat kamu dari hatinya deh. Seru banget dia. Jadi ada satu yang tidak teratur di kelas ini mengganggu satu ekosistem. Karena satu orang yang kentut aja di situ. Wah, yang lain ini udah macam siapa ini? Saya jelasinnya jadi kayak ngomong sih. Kan sudah. Jadi kita bukti sebagai cerminan. Nah, nangkap gak ini maksudnya? Baru kita lihat di sini, kitab suci sebagai dunia simbolis. Kita kembali lagi. Nah, dunia simbolis, Habel itu menjadi simbol apa? Simbol dari Nus yang mempersembahkan buah-buah kebajikan kepada Allah. Terus di dalam cerita itu ada simbol apa lagi? Kain. Kain ini simbol dari bagian irasional dan hawa nafsu dari jiwa. Kalau Habel tadi bagian rasionalnya, spiritual jiwa itu. Kalau Kain, ini
Ini bagian irasional dan nafsu dari jiwa. Ya, yang persembahannya tidak disertai dengan disposisi. Disposisi itu posisi ya. Disposisi batin, kecenderungan batin yang benar. Karena tadi satu memberikan dengan tulus benar, satu dengan iri hati. Ya, hati yang tidak benar. Jadi bukan masalah apa yang dipersembahkannya. Oh, kalau mempersembahkan hasil bumi ditolak. Tuhan sukanya yang berbau daging. Nah, bukan persembahannya, tapi disposisi hatinya dari yang memberi persembahan itu. Itu yang nggak benar. Lalu terjadi pembunuhan Habel. Itu simbol bagaimana nafsu yang tidak terkendali membunuh atau menekan suara nus dan hati nurani. Nah, status Kain sebagai pelarian ya, dan pengembara kan, ini simbol jiwa yang setelah berdosa terasing dari hadirat Allah dan tidak lagi menemukan kedamaian atau tempat tinggal spiritual. Nah, kamu harus bisa menemukan unsur-unsur itunya. Pak, ini gimana cara dapatnya? Kamu baca buku tafsiran juga. Ya, misalnya yang saya kasih, ini kalian pakai ya. Ada nggak? Eh, mana itu? CCS. Ya kan? Misalnya ini dalam Kejadian, berarti volume berapa itu ya? Ancient Christian Commentary on Scripture. Nah, di sini kamu menemukan simbol-simbolnya nanti. Kejadian 4 ya. Ini 5. Nah, ini. Kain and Abel. Ya. Ini kamu juga baca di sini. Ada tafsiran dari berbagai bapak gereja, misalnya Agustinus, Efraim, ya, Origen, Chrysostomos. Nih. Nah, cari apa yang misalnya mereka ngomong Kain itu simbol apa? Abel itu simbol dari apa? Pembunuhan Habel itu simbol apa? Pelarian pengembara itu maksudnya simbol apa? Nah, ini semua dapat dari sini. Ya, simbol-simbol ini sudah dijelaskan oleh para bapak gereja seperti Origen, Chrysostomos gitu. Oke, ini poin 3-nya. Ya, nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau sudah dapat poin 3, kita kerjakan poin 7-nya. Nah, ini misalnya ini kan poin 7 ya. Poin 7 itu ada apa saja? 4 ya kan? Historia, spiritual, teoria, lalu moral, dan anagogis. Ya kan? Nah, 4 lapisan ini kita harus temukan. Nah, secara historis, kamu bisa merangkum ceritanya. Ceritakan ulang. Ini. Ya, secara historis. Coba bacain. Siapa? Nenong. Secara historis. Hmm.
kemudian oleh hadu dan keparahan dan membunuh Hajar sebagai konsekuensi hal yang untuk saya membuatnya menjadi seorang pelajar dan namun secara misterius juga mungkinnya sebuah tanda untuk dari Allah. Ya, Allah melindungi dia juga supaya tidak jadi spiral pembalasan ya. Nah, ini secara historis. Ada pertanyaan nggak di sini? Kamu ringkas ceritanya apa? Ya. Nah, lalu masuk secara historis itu penting karena ini menjadi apa kalau di sini historis itu adalah ya makna historis. Historis itu adalah fondasi ya dari semua penafsiran. Nih, historis itu atau historia itu apa? Coba baca Neno. Ini adalah Kemudian next tentang kajian atau operasi. Maksudnya tidak pernah menolak atau remehkan lapisan ini melihatnya sebagai tubuh atau hubung dari teks yang saya dan harus juga dipahami terlebih dahulu. Iya, harus pahami terlebih dahulu. Ceritanya apa ini? Karena kalau kamu nggak tahu ceritanya ya, bagaimana nanti kamu bisa mengungkapkan makna spiritualnya, gitu. Barangnya aja kamu belum tahu apa ini, ya kan? Nah, jadi historis itu kayak kamu kenalin dulu, oh ini barangnya meja, lalu kamu bisa kenal ciri-ciri mejanya apa. Gitu. Terus Ini pada dan Bandung ini adalah cara pandang yang berikan pada dan material urut yang memastikan jika tidak diangkat tingkat yang lebih tinggi. iya, harus diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ini kan pengantarnya dulu, ini teorinya ya. Nah, lalu dari historia kita kemana? Spiritual, teorianya ya. Kontemplasi makna batinianya. Disinilah jantung dari hermeneutika Maximus. Nah, ada dua hal yang kamu kerjakan nanti. Tadi mengungkapkan teorianya apa, kan? Kita lihat contoh Kain dan Abel ya. Lalu apa? Sinteksisnya. Ya. Nah, kita baca dulu. Maksudnya apa ini? Mengungkapkan atau menjelaskan teorinya atau lapisan spiritual ini. Coba baca nih, Lesta Rini. Ini adalah bentuk dari pemilihan maksud mana jelek atau lurus yang telah dimurnikan melalui praktis dan Tarsis. bergerak melalui historia nampak logos atau prinsip ilahiyah yang terkandung di dalam teks. Teks ini memiliki dua momen penting. Iya. Jadi spiritual atau teori itu adalah mau menangkap nih logos di balik historia itu. Menangkap prinsip ilahi di balik ceritanya itu. Gitu ya. Jadi yang ada dalam pandangmu itu apa ya? Ini ngomong. Jadi apa sih logosnya? Apa makna spiritualnya? Nah, kamu mikir di situ. Ini bukan cuma cerita pembunuhan seru-seruan aja gitu. Kamu ibadah, kita nyanyi seru-seru gitu ya. Penting heboh, tepuk tangan. Seru-seruan pokoknya. Kalian suka seru-seruan. Nangis, teriak-teriak. Ya, ibadah zaman sekarang. Seru-seruan pokoknya. Baru ada Roh Kudus. Kalau ibadahnya, nyanyinya tenang, kayak air mengalir gitu, nggak ada Roh Kudus. Oke. Nah, seru-seruan itu historis itu.
Kamu harus bisa menangkap apa logos. Kain membunuh Habel. Wah, saya tahu. Ya, Kain iri hati ada Habel. Karena persembahannya nggak diterima, Habel kok diterima. Nah, ini kan semua penyakit manusia. Seringkali iri hati dengan tetangga, ya kan? Akhirnya kalau kita khotbah gitu, kita jatuhnya apa? Khotbah apa nih? Moral aja kan? Padahal bukan itu yang sebetulnya, bukan itu aja yang sebetulnya mau diajarkan teks. Ada satu prinsip logos ilahi yang kamu harus tangkap atau kamu temukan, kamu cari. Pak, gimana caranya? Ya, kamu kembali pakai pendekatan Maximus ini. Nah, misalnya tafsiran-tafsiran seperti ini, ya. Oh, sorry. Halaman berapa nih kalau tadi? Oh, ini ya, nah, misalnya. Cari spiritual meaning-nya ada di sini semua. Baca. Nah, ini kan dari kitab Kejadian sampai Wahyu loh ini ada. Saya udah punya belum sih ini? 1, 2, 3 sampai berapa volume? 29 volume. Belum. Hah? Belum lengkap. Beli ya. 10.000. Jadi 300.000. Diskon lah. Jadi 100.000. Nah, kalian kalau suruh beli buku susah. COD lancar. Nah, itu kalau di pos itu banyak sekali. Kata kata tante tuh berceceran uangnya. COD. Ya. Jadi sekali-sekali kalian berbayar kalau mau dapat ilmu. Karena kalau dikasih gratis terus, seringkali ya nggak dihargai juga gitu. Ya. Saya kasih kalian gratis, ini udah dibayar lunas sama Tuhan. Tuhan udah bayar ke saya kasih kalian. Ya. Jadi kalau Tuhan nggak memberkati saya ada laptop, ada otak, ya nggak bisa. Nah ini nanti saya kasih kalian. Yang lengkap siapa? Nah, ini berarti udah punya dong. Tuh, yang pernah saya bagi berarti. Ya. Nah ini dipakai, jangan cuma Catena Bible, tapi ya walaupun mereka dengan Catena Bible itu mirip ya sama. Ini lebih lengkap. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Nah, poin 7, setidaknya teorianya kita harus mengungkapkan teorianya. Apa teorianya? Dari Kain membunuh Habel itu. Berarti apa makna logosnya ya kan? Nah, yang terkandung dalam teks, lalu kita bagi jadi dua hal penting nih, dua momen penting. Yang pertama, mengungkapkan teoria. Coba baca start ini. Harus menghadapi sesuatu yang tidak logis, kontradiktif, atau tidak pantas secara moral dalam historia yang tidak menolak. Sebaliknya, kesulitan itu berfungsi sebagai pintu gerbang dari pedagogi pikiran yang memerlukan rasa lurus untuk mencari resolusi pada tempat yang berbeda. Dengan bantuan rahmat ilahi, terus diangkat untuk memahami logos atau prinsip teologis universal yang mendasari narasi tersebut. Teoria adalah kontemplasi
yang akan membenari perilaku Akan kebenaran ilahi ini yang menjelaskan mengapa dibalik apa yang terjadi dalam perilaku. Iya, jadi teori ini adalah apa? Kontemplasi akan kebenaran ilahi ini yang menjelaskan mengapa dibalik apa. Apa itu yang terjadi dalam historianya. Kalau di dalam teorinya itu kamu cari mengapa. Ya. Oke. Tadi poin 3-nya kan ada logos-logonya dan dunia simbolisnya ya, dan cerminan kosmos. Kemudian tadi kita belum ke aporianya. Nah, ini. Aporia apa itu? Ini kan saya udah jelasin ya. Aporia itu pintu gerbang atau pintu masuk ke makna spiritual. Aporia itu berarti bagian-bagian kitab suci yang tampak sulit, ambigu, kontradiktif. Ya. Nah, misalnya contoh kejadian 4. Kain dan Habel lagi. Ya kan? Kira-kira apa aporianya? Apa aporianya? Kan kamu yang ngerjain nih. Nih, Nurma. Nurme. Nurma lagi. Si Nurme. Bagus nih kawan. Si Nurme. Nurme, nama bunga ya. Apa aporianya? Misalnya, mengapa Allah tidak langsung menjalankan hukuman mati atas seorang pembunuh, tetapi malah diberi perlindungan. Ya kan? Kok aneh ini? Kain membunuh Habel, tapi malah diberi perlindungan. Kan sesuatu yang kayak di luar nalar ya. Di luar, ya aneh. Apa maksudnya di luar ambigu nih. Maksudnya Allah ini apa ini? Nah, jawabannya sederhana di sini. Allah lebih memilih untuk membatasi dampak dosa daripada sekedar membinasakan pendosa. Ya. Nah, ini aporianya udah tahu kan? Nah, sekarang kita lihat ke ini prosesnya spiritualnya tadi yang ditanya oleh Mas Nenong, ya Nenong. Nah, mengungkap teori ya, Kain dan Habel ini, kalau saya jelaskan begini. Teoria yang muncul dari aporia yang fundamental itu kan tadi gini kan. Apa sih? Mengapa Allah yang baik dan adil ya menolak satu persembahan menerima yang lain kemudian memicu tragedi ini. Nah, resolusinya adalah pemahaman bahwa Allah tidak melihat pada materi persembahan tapi pada disposisi batinia si pemberi. Ya. Logos yang tersingkap di sini adalah apa? Hakikat ibadah sejati. Ibadah yang benar bukanlah sekedar tindakan lahiriah, tapi persembahan yang lahir dari hati yang selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu logos yang tersingkap di sini. Penolakan terhadap Kain bukan tindakan sewenang-wenang, tapi penyingkapan kondisi hatinya yang sudah rusak oleh iri hati yang merupakan akar dari dosa. Nah, teorianya di sini nih. Ya. Ini kayaknya saya harus perbaiki ya. Ini mengapa Allah
Aporianya bukan ini ya. Aporianya yang di sini adalah kenapa Allah tidak langsung menjalankan hukuman mati ya. Oh ya, ini salah, pertanyaannya salah. Oke lah, anggap misalnya tadi aporianya ini di poin 6 itu kenapa Allah kayak pilih kasih? Ya kan? Menerima Habel, menolak Kain. Ini kan jadi sumber, jadi pemicu tragedinya kan? Nah, lalu apa teori ya kontemplasi logos yang kamu pikirkan di sini? Hah? Apa logos yang kamu pikirkan di sini? Ini bukan masalah persembahannya kan, tapi masalah apa? Hah? Jadi dari sini meningkatkan satu teori atau logos Allah tentang Habel, Allah Kain. Allah tidak lihat pada materinya, tapi apa? Posisi hatinya dari si pemberi itu. Jadi logos apa yang mau dijelaskan? Ini kurang satu sih. Makanya dia harus disempurnakan. Satu aporia lagi apa? Iya, kenapa Allah malah melindungi kain? Nah, ini jelaskan. Logos apa yang tersimpan? Logos apa yang tersimpan? Tadi Allah, ini udah dijawab di sini kan. Allah lebih memilih. Nah, jadi nama logosnya kan logos. Allah lebih memilih mengatasi dampak besar daripada sedang membinasakan dan tangkap dari situ. Jadi logos itu penting. Nah, baru dari situ ya tadi ini mengajarkan masalah disposisi hati ya. Nah, dari dunia di masalah teorianya. Logos yang tersingkat jadinya artinya ibadah sejati, ibadah benar, bukan sekedar tindakan lahiriah mempersembahkan itu, tapi persembahan yang mati dari hati yang selaras dengan kehendak Allah. Penolakan terhadap kain itu bukan tindakan semena-mena dari Allah, tapi memang peningkatan kondisi hatinya yang sudah rusak oleh diri hati. Kalau diri hati berarti kan sudah nggak selaras kan dengan benda alam, yang nggak apa sudah nggak selaras, hanya ditolak. Nah itu loh cari mengkampanye itu. Oke, kalau sudah dapat, nah baru kamu lanjut ke apa nih? Gambaran besarnya udah tahu. Ini tentang Allah yang melihat disposisi batin hati. Ini harus selaras dengan kehendak Allah. Kamu ibadah, kamu pelayanan, kamu apapun lah ya dalam hidup ini ya, kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah gitu. Ini yang harus diajarkan jemaat. Bukan masalah materi persembahannya, bukan masalah persembahan mana yang lebih banyak, lebih sedikit, bagus, lebih jelek, bukan itu. Tapi masalah kehendakmu selaras kan dengan kehendak Allah.
posisi habitat. Nah, baru kita sekarang masuk ke alegoris. Nah, berarti kan kisah ini kan sebetulnya tentang apa? Konflik internal dalam jiwa ya. Hatimu selaras nggak sih dengan kehendak Allah? Atau justru tidak selaras, misalnya dengan hati tadi. Nah, Abel itu simbol dari apa? Terus, kalau alegoris itu, tadi alegoris itu udah ngerti ya, apa itu alegoris? Alegoris itu apa? Sekarang ini, sintesis dulu ya, kita baca teorinya dulu. Sintesis alegoris, hipotentris. Setelah teorinya atau logos utamanya sudah tersingkap nih, jadi logos utamanya apa? Tentang ibadah yang sejati. Sudah tersingkap, maka pemahaman kubah ini diperdalam dan diperkaya melalui sintesis berbagai nuansa penafsiran. Yang pertama, alegoris. Kan teorinya udah nangkep nih. Ternyata masalah Kain dan Habel ini bukan soal alat imitasi, bukan soal materi persembahannya, kan? Tapi internal jiwanya kan. Nah, udah nangkep kan? Dari situ baru setelah teori logos sama tersingkap, baru kamu apa? Pendalam lagi dengan pendekatan tadi. Yang nanti puncaknya di Kristo. Nah, sekarang alegoris. Coba baca. Bisa. Penafsiran alegoris. Penafsiran alegoris membaca elemen-elemen misterius sebagai simbol dari realitas internal jiwa manusia. Tokoh menjadi simbol fakultas jiwa, misalnya nafsu. Tempat menjadi simbol kondisi spiritual, misalnya musik sebagai benda dosa dan kostum menjadi simbol dari perjuangan spiritual. Misalnya orang sebagai pertempuran melawan rasisme dan Lalu kita bahas. Alegoris itu melihat elemen-elemennya tadi itu menimbulkan sesuatu, ya, menimbulkan atau realitas internal jiwa manusia. Misalnya simbol apa? Nafsu itu tinggi. 4, ya. Karena mesin itu simbol dari dosa. Atau peristiwa misalnya peperangan ya, dan teknik itu kan banyak perang ya. Itu simbol dari tempuran lawan logisme kerajaan. Itu alegoris. Sedangkan lensa tipologis itu apa? Penafsiran tipologis melihat bagaimana tokoh, peristiwa atau institusi dalam perjanjian lama atau people atau people menunjuk dan menemukan penggenapannya dalam realitas perjanjian baru. Musa sebagai mediator menjadi tipe Kristus, bahkan menjadi tipe gereja. Iya. Soal tipologis itu mana lihat jauh, lihat ke gambarnya yang atau lihat tipenya yang penunjuk dan penggenapannya di dalam perjanjian baru. Itu gambar tipologi. Saya yang paling jelas itu Bakra ini. Satu gambaran tentang apa? Gereja. Ini contoh tipologi. Ya. Dan tadi saya Musa itu tipe dari Kristus. Sedangkan kristosentris ini adalah punca dari semua penafsiran spiritual. Setiap simbol, tipe, dan logo pada akhirnya dilihat menemukan kesatuan, makna dan tujuannya dalam pribadi dan karya sang logos ini, yaitu Yesus Kristus. Seluruh kitab suci dari Kejadian hingga Wahyu pada akhirnya berbicara tentang Dia. pada akhirnya ujung-ujungnya kepada Kristus. Kristosentris. Itu puncak dari semua penafsiran kita. Ada simbol, alegoris, tipologis, dan logos ya. Pada akhirnya dilihat bukan kesatuan maknanya apa dan tujuannya di dalam tadi dan karya sang logos itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh Habel tadi. Nah, kalau kata tadi, kalau kita sudah tahu apa
teoria utamanya, logos utamanya. Nah, sekarang kita lihat, kita perdalam lagi alegorisnya apa ini. Coba baca alegori, misalnya ini. Bisa ini menjadi sebuah alegori yang kuat tentang konflik internal di dalam jiwa manusia. Kita bukan lagi nyinggung tentang materinya, Allah itu pilih kasih, kita curiga sama Allah dan sebagainya ya. Tapi ini masalah konflik internal dalam jiwa. Nah, berarti secara alegoris itu apa? Abel itu simbol dari apa? Abel adalah simbol dari nous atau intelek spiritual atau bagian rasional jiwa yang mempersembahkan buah-buah kebajikan dan kontemplasi yang murni kepada Allah. Iya, itu dia. Abel itu simbol dari nous. Nous itu kan bagian intelek atau rasio dari jiwa, ya kan? Pikiran dari jiwa yang mempersembahkan buah kebajikan dan kontemplasi. Yang Allah minta itu sebetulnya bukan materinya. Allah kan nggak perlu makan. Ya. Kamu kasih hasil tanah, hasil bumi. Kalau Habel mempersembahkan apa gitu pada Allah? Kain hasil tanah. Kalau Habel apa olivnya? Kurban? Apa? Domba kan? Anak sulung domba kan? Gitu. Oh, berarti Allah itu suka daging ya, bukan suka sayur-sayuran misalnya. Bukan itu masalahnya. Ya. Kalau kamu bicara itu benar sih, itu histori ya masih. Gak sangka kain itu mempersembahkan kayak hasil bumi. Apa hasil bumi? Kan, bukat, ya, apa, ya kan? Apalagi hasil bumi. Wortel, aku, tempe. Nah, kalau kain, kalau Abel, tapi anak domba, ya kan? Daging pun juga perlu, gitu kan? Nah, kalau kamu cuma ngertinya sampai tahap itu, ya nggak apa-apa. Itu juga nggak salah. Sekarang udah diajarin, Maximus bilang, ada logosnya di balik itu. Waktu Habel mempersembahkan domba dan domba sungguh, itu artinya apa? Ini teorinya, ini lapisan yang lebih dalam lagi. Kalau historinya ini kan apa? Anak domba, ini ada Habel kan? Kasih anak domba sungguh. Kain hasil teorianya simbol dari nous itu intelek atau bagian rasional dari jiwa yang mempersembahkan apa? Buah kebajikan dan kontemplasi. Jadi yang dipersembahkan itu adalah praksis dan teorianya Habel yang murni kepada Allah. Nah itu yang Allah mau kan? Allah terima nggak sembahan Habel? Berarti Allah menerima apanya? Menerima apanya? Sembahannya apa? Persembahannya apa? Ini buah-buah kebajikan dan kontemplasi. Di jongkok. Apa yang diterima oleh Tuhan sebetulnya? Kan tadi ini bukan masalah ini lagi. Seandainya Habel mempersembahkan hasil bumi, Tuhan terima nggak? Tuker kain yang anak sulung domba, Habel yang hasil bumi. Kira-kira Tuhan terima nggak? Terima.
iman. Karena yang Tuhan lihat itu apa? Ya, yang Tuhan lihat itu tadi disposisi hatinya Abel. Abel itu dia penuh dengan kebajikan dan kontemplasi. Yang Tuhan lihat itu nusnya, hatinya. Mau nanti dia mempersembahkan apapun, Tuhan juga kali. Karena ditukar aja. Ya kan? Tuhan terima. Karena Tuhan nggak melihat materi persembahan. Paham? Sedangkan Abel itu Kain itu simbol apa? Coba baca. Kain adalah simbol dari bagian rasional dan penuh nafsu dan Iya. Kalau nus itu penuh kebajikan dan kontemplasi, sedangkan Kain hatinya penuh apa? Irasional. Irasional itu nafsu. Nafsu jahat, jadi jiwa. Nah, yang persembahannya tidak karena mulia, tidak disertai dengan disposisi batin yang benar yang dikotori oleh keinginan. Pembunuhan Habel adalah alegori dari bagaimana nafsu yang tidak terkendali membunuh atau menekan suara nus dan hati nurani, membuat jiwa menjadi pengembara yang terasing dari hadirat Allah. bisa nggak menemukan jadi Kain membunuh Habel ini sebenarnya cerita tentang apa ya? Nafsu yang tidak terkendali, membunuh atau menekan nus dan hati nurani. Akhirnya membuat jiwa jadi pengembara yang asing. Kan Kainnya hanya jadi pengembara kan? Asing kan dia? Secara historis terasing kan? Tapi secara alegoris, simbolis, teorinya, logosnya apa? Ya, terasing dari Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, sebetulnya sedang dalam kondisi jadi pengembara. Pengembara yang terasing dari Allah. Kayak kamu pengembara. Kamu pengembara dari keluargamu. Merantau lah orang itu. Pasti jauh dari keluarga kan? Kamu pengembara, kalau nggak pengembara, merantau. Merantau tahu kan? Kamu merantau pasti jauh dari keluarga. Nah, si Kain jadi perantauan ya. Maksudnya, di ayat berapa dia jadi perantauan? Dua belas, coba baca. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sebelumnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Iya, pengembara jadi perantauan di dunia. Kamu merantau ke sini, ya, otomatis kamu jauh dari keluargamu. Sama seperti Kain, dia jadi pengembara jauh dari Allah. Jadi itu makna alegoris. Ya. Saya pernah ini juga. Waktu saya di situ, waktu itu dia nggak jelasin kalau si kain itu baru nasional dan peluang itu setelah kan. Iya. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Oh enggak, sebelum ditolak, semua Kain itu apa? Sudah irasional. Gitu. Waktu saya eksibisi itu di eksibisi itu nggak jelasin kalau semua kain itu buruk. Justru Memang nggak buruk. Bukan persembahannya. Bukan hasil buminya. sama dengan tapi endingnya itu Tuhan justru menolak untuk sekarang dan Iya. Jadi Tuhan bukan melihat barangnya, tapi pemberi. itu udah jelasin Iya, makanya
Di teks itu memang nggak ada. Teks itu kan hanya historia. Kamu harus melampaui itu lagi. Ya kan? Nggak sadar. Ada sequence-nya. Saya juga tidak di online. Di Google juga kan waktu online itu mereka juga terus kayak gini. Ada ini, tapi itu penutupan cepat. Tapi kok orang bisa bilang ada penutupan cepat padahal jelas di sini kan tidak menjelaskan itu dari kain dan hadis sama-sama. Iya. Nggak jelasin ada perbedaan apa. Iya. Ibu jago bisa orang-orang ada baju. Ya karena kan dilihat dari akibatnya toh. Kok kain ditolak kan? Iya, Itu kan ada alasannya. Alasannya itu bukan dilihat dari materinya, tapi alasannya pada artinya si kain. Gitu. Nah itulah artinya kita baca teks itu jangan cuma level teks historisnya. Itu harus lebih dalam lagi, melampaui. Jadi Allah lihat bukan materi pemberiannya, tapi si pemberinya. Bukan persembahannya, tapi si pemberi persembahan. Ya, untung kamu baru sadar. Harusnya dari kemarin sudah sadar. Kalau enggak, kamu nanti ngerjain punyamu gimana? Oke, maksudnya Wiki itu mungkin agak bingung. Nah, di dalam teks nggak dijelasin tentang ininya. Nah, ini memang kita pakai alegori seperti yang dijelaskan oleh para bapak gereja. Ya, walaupun saya nggak nyebutin ini, ya, ada misalnya kayak Origen itu melihatnya itu seperti itu. Kita pakai pendekatan mereka. Kenapa harus alegori? Dan pertanyaan gini, oh sih Pak, kok harus ada alegoris? Jawabannya apa? Kok kita jadinya misalnya bingung ya, kenapa kok model itu kebajikan si kain itu kok jadinya di hati, disposisi batin enggak benar. Berarti lambang dari hati yang selaras dengan kehendak Allah. Dan kain itu disposisi batin yang enggak benar. Kenapa kok kita tafsirnya kok jadi ke situ? Kenapa? Kembali mempertanyakan lagi sembahan apa yang diberikan kepada Tuhan. Kalau misalnya Bukan itu. Bukan masalah kain Habel lagi. Kenapa kok kita lari ke alegoris lagi? Kenapa kok kita pakai alegoris? Misalnya kain itu kan contoh kasus saja, ya. Kain Habel itu contoh kasus. Kenapa kok kita pakai alegoris? Benar nggak ini sih alegoris ini? Karena apa? Kembali ke prinsip ini. Misalnya contoh kasus tadi, kain dan persembahan kain dan Habel itu. Nah, di balik tindakan lahir dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu kan kosmos ya. Ada apa namanya? Hah? Iya, ada logosnya kan. Iya. Jadi ini bukan soal hanya memberi persembahan. Tadi kan saya singgung, ini bukan soal kalian datang ibadah, semangat gitu. Ini yang kamu lakukan selalu ada logo ini. Persembahan Kain dan Habel itu ada masalah spiritual meaning-nya, ada logosnya yang kamu mau temu. Nah, kamu kan lagi cari logosnya. Logos utamanya udah dapat nih. Apa ini? Ini masalah apa? Masalah disposisi batinnya si pemberi, bukan materi persembahannya, tapi apa? Disposisi batinnya, kondisi hati. Memang nggak ada di teks di situ dijelasin
Ada nggak kata-kata Kain memberi dengan hati yang iri hati? Nggak ada kan? Ada ayatnya di sini. Kain memberi dengan hati yang iri atau yang nggak benar. Ada di situ. Kita hanya tahu dia ditolak kan gitu kan? Dia ada something ini, sesuatu ini. Gitu. Memang di teksnya nggak ada, makanya kita harus cari masalah itu. Ya. Setiap bilang persembahan, ngomongnya tentang persembahan. Di balik persembahan itu ada namanya logosnya, logonya. Nah, mencari logos-logonya ya dengan cara alegoris seperti ini. Jadi kita pakai alegoris nggak salah karena kita sedang mencari apa? Logo atau logonya. Itu alasannya. Nah, terus logos utamanya ada apa? Logos kecil-kecilnya banyak kan? Ini masalah apa? Disposisi batin, ya. Ini masalah terasing dari Tuhan jadinya. Oke, sekarang tipologisnya. Risma. Abel. Yang pertama yang mati sebagai martir adalah tipe yang jelas dan kuat dari Kristus. Nah, Abel ternyata tertangkap lebih dalam lagi. Abel yang nulisnya tadi benar kan? Disposisi batinnya benar kan? Nah, ternyata Tuhan ceritakan itu di kitab suci itu bukan cuma mau menunjukkan Tuhan tuh sayang Abel, Tuhan itu benci Kain juga, bukan itu maksud. Kalau Tuhan suka makan daging domba, tidak suka makan daun-daun gitu. Ya. Atau Tuhan suka kebajikan, Tuhan benci iri hati. Ternyata bukan cuma itu juga. Tadi kan kalau di alegoris, tahap alegoris apa? Tuhan suka disposisi batin yang benar. Kayak Habel ya kan? Dia hidup selaras dengan Allah. Persembahannya diterima. Hatinya benar. Manusia penuh kebajikan, kontemplasi. Sedangkan Kain sebaliknya. Ternyata bukan itu saja. Tuhan kasih cerita Kain dan Habel, kejadian pasal 4 ini, ada maksudnya lagi. Apa itu, Wiki? Apa itu? Loh, itu ngotot pikirannya mengembara. Nah, ini asik dari sana. Kayak Kain. Saya bunuh kamu. Apa? Mau mengajarkan apa? Ternyata Habel itu gambaran. Nah, lebih dalam lagi kan? Gitu. Yang kamu juga nggak pernah kepikir. Benar nggak? Apa itu? Coba baca lagi. Siapa itu? Kristus adalah seorang gembala yang persembahannya dirinya sendiri dengan kepada Allah. Nah, ini gambaran. Kan kitab suci ini semua cerita apapun ya. Kan nanti tadi kristosentris, muaranya, pusatnya di mana? Iya. Kenapa kok kita baca secara tipologis? Alkitab ini, kitab suci ini tidak berdiri sendiri. Semuanya mengarah kepada Kristus. Tipologis. Mengarah kepada Kristus atau kepada perjanjian baru ya. Kristus dan gereja. Pasti seputar itu. Oke? Nah, jadi contoh kasus Habel ini. Habel ini adalah simbol Kristus, seorang gembala yang sembahannya kenal kepada Allah. Ya kan? Terus
Dia dibunuh oleh saudaranya sendiri atau umat manusia karena iman. Kristus dibunuh nggak oleh sebangsanya? Iya. Iya. Di Habel dibunuh oleh saudaranya sendiri, Kain. Terus? Darah Habel yang berseru dari tanah menuntut keadilan, menjadi kita dari darah Kristus yang dalam pemahaman Kristen berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Coba tuh baca Ibrani 12:24 ya. Itu dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi Ibrani aja pakai tipologi, pakai gambaran Habel, berbicara tentang darah Kristus. Darah Habel itu kan menuntut keadilan kan? Itu di ayat berapa itu? Iya. Kamu harus tahu ini kan ayat apa? Oleh itu. Jangan-jangan kamu bukan Kain dan Habel. Nah, udah ganti lagi. Jadi apa? Darah Habel berseru dari tanah itu di ayat yang ke 10 lah ya. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Artinya apa ini? Habel menuntut keadilan, ini menjadi gambaran atau tipe dari darah Kristus yang berbicara lebih kuat daripada darah. Karena tidak hanya berseru untuk keadilan, tapi membawa pengampunan. Darah Habel yang merasa tidak adil itu diperlakukan. Sekarang selesaikan sama Kristus. Dia juga dibunuh karena Kristus kan nggak ada kesalahannya kan. Dia disidang oleh Pilatus, disidang oleh Tuhan kan nggak ada kesalahan apapun kan. Tak dibunuh seperti Habel ini. Tapi Habel berteriak dari dalam tanah, darah Kristus membawa keadilan kepada kamu. Habel, sekarang kamu tenang. Saya selamat. Jadi memberi keadilan nggak pada Habel? Saya dikatakan berbicara lebih kuat daripada kata Habel. Ya, karena tidak hanya berseru untuk keadilan bagi Habel, tapi darahnya juga apa? Iya, mendamaikan Habel juga. Habel yang tidak terima ini, udah buat baik kok malah dibunuh. Sekarang didamaikan oleh darah Kristus. Nah, itu kita baca secara dalam, secara tipe. Kamu cari di Google ada nggak? Nah, karena Google itu belajar Maximus itu Amus. Jadi kamu itu nggak usah cari di Google ya. Oke, apa cekongnya? All togetherness. Oke, sebentar lagi yang satu lagi. Kristosentris. Puncaknya di sini nanti. Ya, coba baca. Rahman. Puncak dari penafsiran ini adalah yang sangat fokus Yesus Kristus sebagai korban sejati dan hakim yang adil. Iya. Kristus adalah pemenang sempurna dari persembahan Habel di atas yang persembahannya mutlak benar kepada Bapa. Dalam Korea menaikkan perlindungan bagi Kain, kita melihat nomor 11 kasih Kristus. Karena itu adalah konfigurasi dari salib. Lewatan aroma yang juga yang diberikan kepada umat manusia ini dosa. Membatasi konsekuensi dosa, mencegah viral kekerasan yang tak berjuang menunjukkan bahwa keadilan muncul. Menunjukkan bahwa keadilan Allah berakhirnya melayani bersekiannya
yang kudus. Iya. Nanti nggak kamu baca. Jadi secara kristosentris yang puncaknya kepada Kristus, cerita Habel ini berarti cerita tentang apa? Penggenapan sempurna dari Kristus. Bahwa nanti ada domba ya yang dipersembahkan mutlak berkenan kepada Bapa, yaitulah Kristus itu sendiri. Jadi Habel, persembahan Habel itu menjadi apa? Itulah kristosentris. Ya. Nah, aporianya tadi kan memang kenapa kok kain itu dilindungi ya? Nah, inilah semua manusia telah berdosa seperti Kain, tapi ada belas kasihan Kristus untuk semua manusia. Jadi tanda kain itu dilindungi itu tanda apa? Konfigurasi salib, tanda rahmat yang tak terduga diberikan kepada umat manusia yang berdosa. Supaya apa? Kenapa? Kita terus ajarin firman, rahmat, belas kasihan. Supaya dosa itu nggak makin menjadi jadi. Jadi direm itu kejahatan. Kalian ini kalau nggak terus diingetin, dimarahin, ditegur, wah nggak tahu kalian nggak tahu jadi apa ini. Mungkin udah pada hamil semua ini. Iya, coba bebas semuanya. Kita boleh tidur sama hartanya. Contoh, Sofia sama Nenong. Bebas ini kamar asrama. Oh ya bebas, gak ada aturan nih. Ismail nanti sama siapa? Bahaya. Ya, makanya harus ada rahmat tak terduga yang selalu diberikan kepada manusia supaya membatasi konsekuensi dosa. Nah, banyak kita ajarin kebaikan, baik, suruh dia baptis kalau belum baptis, suruh datang ke gereja, suruh ikut komsel, suruh ikut doa, suruh baca Alkitab, ya kan? Supaya apa? Dia tidak, supaya kejahatan itu tidak makin bertambah banyak di muka bumi. Makanya saya kasih kalian yang muda-muda ini ya, masih gairahnya masih tinggi. Coba kalau nggak diajarin, ditegur dan sebagainya, kalian bebas. Ya itu tadi. Yang sudah ketat aja pun bisa kecolongan ya kan. Apalagi bebas. Apalagi nggak terus ngomong ditegur. Nah, air ini kan bahaya. Maka Tuhan kasih siapa? Lindung. Dia mencegah sekirang kekerasan yang makin. Ini kamu lihat sekarang. Hanya kehadiran kita nih. Kehadiran misalnya sekolah ini ya. Untuk pendidikan kalian itu paling tidak mencegah kejahatan di kampus. Kalian nanti pasti melakukan kejahatan. Iya. Kalau nggak dididik, semua manusia apa. Benar kan? Kamu nanti punya anak sama. Saya punya anak, kalau saya nggak marah, saya nggak ini, bahaya. Dia gampang sekali terpengaruh, apalagi dia kan oleh internet, oleh teman-temannya. Dia apapun kita nggak vaksin. Jadi, anak 4 tahun tadi saya lihat di IG, sudah diajak nikah sama teman 4 tahun. Ditanya, kamu nanti besar mau nikah sama aku? Itu di video sama bapaknya sampai kaget-kaget. Ya, nah, jadi kejahatan kan harus ada rahmat dan ajaran-ajaran terus. Ya, oke, kita sambung lagi nanti Mas Cepel.